Rekam. Ya. Oke. Nah, ini materinya yang tadi saya kirim. Ya. Materi tadi saya kirim ya. Nah, Ya. jadi kalian harus bisa mengeluarkan statistik deskriptif ini kalau diberikan data ini ya. Kalau diberikan data ini. Jadi nanti hasil rekamannya bisa diunduh. Nanti saya taruh di YouTube biar bisa di-download ya. Nah, atau setidaknya bisa dilihat dari situ. Ya, Pak. Jadi kalau diberikan data seperti ini, buatlah statistik deskriptifnya gitu ya. Jadi gunakan modul data analisis gitu ya, data analisis ini. Terus keluar jendela ini, pilih deskriptif statistik, ya. Kemudian klik OK. Ya. Setelah itu di input ini, di input ring ini, kalian sorot ini sorot. Semua ini ya, sampai yang terpanjang. Kalau yang terpanjang ini data yang kelas B ini, ya, sampai sini. Ya. Kemudian klik di sini, klik labelnya ya. Labelnya di baris pertama. Kemudian klik summary-nya ini ya. Klik summary-nya ini ya. Terus ini klik yang terbesar, yang terkecilnya diklik. Terus hasilnya mau diletakkan di mana? Itu diklik di sini ringnya dulu, baru pindah ke sini, baru diklik ini ya. Nah, gini misalnya. Terus diklik OK. Nah ini karena ini apa namanya menimpa yang lama, saya harus bilang OK gitu. Gak apa-apa, internetnya ada gangguan dikit ya. Nah, ini saya naikkan, sudah berapa orang? Oh, 3 orang yang ikut ya. Nah, jadi ini keluar statistik deskriptifnya. Ya. Oke. Kemudian untuk pengujian ini ya, sheet berikutnya ini judulnya pengujian rata-rata populasi. Ini ya. Jadi kalau kita punya data ini tadi, data ini masing-masing ini adalah sampel mewakili masing-masing populasinya. Jadi kalau populasinya ada 3, populasi A, B, C. Sedang ini sampelnya ukurannya tidak sama. Ini hipotesis nolnya, kita ingin menguji apakah rata-rata semua populasi itu sama. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis tandingannya, setidaknya ada sepasang rata-rata yang tidak sama. Nah, kalau sepasang rata-rata yang nggak sama itu bisa A dengan B, ya, bisa A dengan C, bisa B dengan C. Ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini, langkah-langkah pengujiannya, ini menggunakan taraf nyata pengujian 5%. Ya. Saya geser dulu biar kelihatan. Ya. Nah, jadi dengan modul yang ada di Excel, ya, data analisis ini kalian bisa gunakan ya yang paling atas ini ANOVA single factor ya. Single factor, faktornya apa? Faktornya kelas tadi ya. Oke ya. Nah terus datanya yang mana? Nah datanya ini ya, input ringnya, datanya yang harus disorot. Nah, yang harus disorot ini semua seperti tadi, seperti nyorot yang tadi ini ya. Oke. Kemudian ini grupnya by kolom, karena kita membuat datanya per kolom. By kolom. Terus karena baris pertama ini termasuk kita sorot, ini harus kita klik tabelnya. Label di baris pertamanya diklik. Terusnya ini alfa ini taraf nyata pengujian. Kalau kita menggunakan taraf nyata pengujian 5%. Ya ini 5%, kita tulis 5%, 0,05. Nah, hasilnya mau taruh di mana? Nah, hasilnya nih. Hasilnya klik dulu sini, output ringnya, baru klik di sini. Nah, di sini baru kita klik tentukan sini, ya. Saya di sini ya. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, OK. Ini karena tempatnya sudah ada yang apa namanya ditulisin, ini numpangin hasil yang lama. Ya. Nah, keluarannya seperti ini. Ya, keluarannya seperti ini.
Nah ini bacanya ya. Tadi kan hipotesis nolnya seperti ini, bahwa semua rata-rata populasi ini sama nilainya. Tandingannya bahwa setidaknya ada sepasang yang nggak sama. Bunyinya gitu, jadi negasi dari ini. Nah, itu cara menilainya, apakah hipotesis nol ini diterima atau ditolak, dilihat di sini, di p-value-nya ya. Di value sini, nilai peluangnya di sini. Karena nilai peluang di sini lebih kecil dari nyata pengujian di sini, ya, maka hipotesis nolnya tidak didukung oleh data sampel tadi. Jadi yang didukung, jadi setidaknya ada sepasang rata-rata populasi yang tidak sama. Jadi yang dilihat di sininya ya, yang dilihat yang di sini. Saya kasih tanda merah, merah ya. Nah ini, ya. Jadi itu. Nah, karena ini ada di sini ada tulisannya ya. Jadi nol ditolak. Ini nilai F hitungnya. Ini nanti bisa diklik begini. Oh, D19. D19 itu nilai ini ya. Nilai F hitungnya. Ini nilai peluangnya sama ini ya, nilai peluangnya. Ini nilai taraf nyata pengujiannya. Nah, di sini bunyinya kalau yang biru ini lebih kecil daripada yang hijau, maka hipotesis nol ditolak. Nah, kalau tidak, hipotesis nol diterima. Karena ini lebih kecil dari ini, maka hipotesis nol ditolak ya. Ini keterangan saja, sebetulnya dari sini bisa. Oleh karenanya bunyinya begini sekarang. Artinya ya, berdasarkan data sampel yang digunakan untuk mewakili masing-masing populasinya, sedikitnya ada sepasang rata-rata yang nggak sama. Ya. Nah, rata-rata sepasang yang nggak sama itu yang mana? Bisa AB, bisa AC, bisa BC. Oleh karenanya, selanjutnya kalau mau dicari, harus dicari satu persatu seperti ini. Kita pasangkan A dengan B. Ya. Kita cari A dengan B ini. O, A, dan B. Jadi, di sini kita lakukan uji. Uji apa? Uji rata-rata ini. Apakah rata-rata A sama dengan rata-rata B? Ya. Nah, sebelumnya diuji pakai ini. Uji apakah kedua variannya sama. Ya. Kita turunkan dulu nih. Ya. Data analisis. Ya. Ini ada F-test. Ada F-test ya. F-test untuk menguji varian. F-test untuk 2 sampel varian. Ya. Nah, variabel pertama yang mana? Variabel pertama A. Nah, kita cari. Ini A. Ya. Ini A disorot begini. Variabel yang kedua B. Sorotnya begini. Ya. Kemudian sama seperti yang lain. Ya. Ini labelnya diklik karena kita nyolotnya dari sini. Ya. Dan outputnya mau diletakkan di mana outputnya? Oke. Output, sorry. Salah ya. Ini ring pertama. Ring variabel pertama. Di sini diletakkan. Nah, di sini ya. Diletakkan awalnya. Awal analisis ini. Kita klik OK. Ya. Muncul ini ya. Nah, di sini mengindikasikan bahwa ini nilai peluangnya nih. Yang dilihat P, peluang. Ya. Peluang. Ini nilainya kalau dibandingkan dengan 5% lebih besar. Karena lebih besar maka variannya sama. Hipotesis nol ditolak. Ya. Di sini mengatakan H0-nya H0. Kedua varian sama. Varian sama. Ya. H1, kedua. Sorry. H1, 2 varian berbeda. Nah, di sini karena ini 46%, lebih dari 5%, maka variannya sama. Jadi kita pilih nanti di modul analisis datanya yang mengasumsikan bahwa variannya sama. Ya. Jadi data analisis gitu ya.
yang diuji, kita menggunakan uji T dengan asumsi varian sama, ini yang diklik, ya, diklik varian sama, klik OK, ya. Nah, seterusnya seperti tadi, ya. Kelas A dulu, ini kelas A, ya. Baru kelas B, begini, disorot, ya. Nilai perbedaan rata-rata yang dihipotesiskan itu 0. Ini 0 ya. Perbedaan rata-rata yang dihipotesiskan 0. Ya. Labelnya diklik, output ringnya di sini. Output ringnya di sini. Nah. Kemudian kita klik OK. Ya. Sekali lagi ini numpangin. Oh sorry. Ini A-nya salah. Mau dia. A-nya tuh ini. Oke. Klik. Numpangin. Nah, jadi yang dilihat yang mana? Yang dilihat ini. Hipotesis dua arah ini. Ya. 0004. Peluangnya. 0004. Ini kecil. Ya, 4%. 0,4%, ya, jauh lebih kecil dari 5%. Ya. Nah, di sini ada keterangannya, ini keterangannya ya. Berdasarkan data sampel yang digunakan untuk mewakili populasi, rata-rata populasi A tak sama dengan rata-rata populasi B, karena nilai peluang di sini kecil. Ya, nilai peluang di sini kecil. Nah, ini yang untuk menguji perbedaan rata-rata dua populasi, ya. Yang di bawah ini sama, hanya A dengan C. Yang di sini B dengan C. Kenapa? Karena waktu kita menguji bersama-sama ABC begitu ya. Di sini ABC. Di sini dikatakan hipotesis 0 ditolak. Artinya hipotesis ini tidak didukung data. Yang didukung data berarti setidaknya ada sepasang. Nah, setidaknya ada sepasang itu, kita mau cari apakah A dengan B, apakah A dengan C, apakah dengan B dengan C. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ya, satu-satu ya, ini A dengan B. A dengan B di sini signifikan. Artinya rata-rata A dan B bisa dianggap sama, ya. Yang di sini 0,09 signifikan juga ya. Oh sorry, tidak signifikan. Kalau 5% tidak signifikan juga. Ini tidak signifikan ya. 46%. Ya, ini 9%. Berdasarkan data sampel yang digunakan untuk mewakili populasi rata-rata A, rata-rata populasi A tak sama dengan rata-rata populasi B. Mana? Tak sama. Mestinya sama ini ya. Ini sama ini, taknya nggak ada. Ini dilihat ya. Nah, sama. Di sini juga sama karena lebih besar dari 5% ya. Jadi ada keliruan tuh ya. Nah, sedang ini 9%. Ini 9,16 ya, sama semua. Karena lebih besar dari 5%. Ya. Oke. Ini variannya. Ini variannya ya. Sama semua. Oke, variannya sama semua. Ya. Jadi kita menggunakan varian yang sama. Yang sama. Itu varian ya. Nah, yang statistik menguji rata-ratanya di sini ini. 004 ya. Saya bacanya salah tadi. Ya. Ini 088. Nah, ini yang A dengan C ini. Yang A dengan C rata-rata 72. A-nya 73, C-nya. Jadi perbedaan rata-rata ini kecil sekali. Ya, jadi tidak signifikan. Ya. Sedangkan A dengan B antara 72 dengan 83
ini signifikan, ini 4% ya, 0,4%, sorry. Ya. Sedang B dengan C ini juga signifikan. B dengan C signifikan, A dengan C tidak signifikan, kemudian A dengan B signifikan. Jadi yang tidak signifikan antara A dan C. Bisa dilihat ini 72, ini 73. Ya. Perbedaannya kecil. Ya. Jadi pengaruh rata-ratanya, pengaruh itunya tidak sama. Jadi pengaruh terhadap rata-ratanya tidak berbeda signifikan. Ya. Yang ini yang signifikan. 83 dengan 73. Ya. Dilihat dari nilai ini. Ya, dari nilai peluangnya ini kecil. Dari 5%. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh di chat di situ atau langsung ditanyakan. Dengar nggak nih? Dari Seno dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar. Dengar ya. Nah, jadi itu. Ini sheet atau lembar pengujian rata-rata dua populasi ya. Oke. Nah, sekarang jadi nyusunnya begini nyusunnya. Nyusunnya untuk 3 populasi sekaligus, nyusunnya itu begini. Ini cara analisisnya ya. Nah, ini bisa dianggap satu faktor. Faktornya apa? Faktor kelas ya. Faktor kelas. Diasumsikan ini apa namanya? Kalau ini siswa dalam satu kelas itu kondisinya sehomogen mungkin, diasumsikan ya. Kalau mungkin persis kan nggak susah. Demikian juga yang kelas B dan kelas C ini masing-masing dalam satu kelas itu kondisi siswanya ya dibuat sedemikian rupa sehingga homogen. Misalnya kira-kira kemampuannya sama ya untuk diberikan perlakuan ini. Kemudian kalau misalnya sorry ada gangguan sini, ada gangguan internetnya kurang stabil. Bagaimana kalau begini? Ini kalau menganalisis ya, ini menganalisis rata-rata nilai per kelas menurut metode pembelajaran dan kelompok siswa. Misalkan kita ini ada metode pembelajaran nih, ya. Jumlah siswa ini di sini perlu 12 kelas karena masing-masing ini satu kelas, ya. Dan ini adalah nilai rata-rata. Seandainya yang dianalisis nilai rata-rata begini. Misalnya metode 1, 2, 3, 4 adalah metode ini. Ini pembelajarannya dengan guru di kelas, tanpa guru di kelas, ini dengan guru secara daring, tanpa guru secara daring gitu ya, daring. Dan ini pengelompokan siswanya misalnya, siswa kelas reguler, siswa bilingual, siswa akselerasi ya. Dan ini rata-ratanya. Nah, kalau kita ingin menguji apakah ada perbedaan pengaruh metode pembelajaran ya. Sekaligus pengaruh kelompok siswa ini ya. Nah, kita bisa menganalisis dengan Excel. Jadi cara membuat datanya seperti ini ya. Cara membuat datanya seperti ini. Cara nyusun datanya. Nah, masing-masing ini dianggap sebagai ini. Makanya di sini ada ANOVA 2 faktor tanpa ulangan. Artinya setiap kombinasi metode pembelajaran dan kelompok siswa ini hanya satu data. Satu data ini misalnya diwakili rata-ratanya gitu. Makanya di sini judul tabelnya rata-rata nilai. Ya. Nah, jadi nyusunnya seperti ini nyusun datanya. Bagaimana menganalisisnya? Ya, nanti titik awal analisis itu ditaruh di sini. H8 nih. Oke, data analisis ini ya. Data analisis. Nah, yang dipakai di atas ini. ANOVA 2 faktor ya. Tanpa ya. Ini tanpa. Karena masing-masing ini diulang satu kali. Yang diambil rata-ratanya. Jadi diklik ini ya. Klik OK. Nah, input ringnya yang disorot dari sini yang disorot. Yang disorot dari sini. Ini sorotnya ya. Labelnya diklik. Ini sebagai label kolom, ini sebagai label baris. Ya. Kemudian ini 5%, kalau mau diganti 1% ya 1%. Terus outputnya di mana? Di sini. Kita letakkan, ini diklik dulu, diklik di sini, baru diklik tempatnya di sini. Ya. Ini H8, dolar H, dolar 8.
Kemudian klik OK, ya, klik OK. Ini karena sudah ada, ini di override, ditimpa saja, hasilnya seperti ini, ya. Yang atas ini, yang bagian atas itu deskriptifnya, ini ringkasan masing-masing kelompok siswa, masing-masing metode ini ada banyaknya ulangan, ya, rata-ratanya, variannya. Nah, analisisnya di sini, analisisnya di sini, ya. Nah ini, ya. Yang dilihat yang mana? Oke. Tadi kita tuliskan baris tadi, baris itu untuk kelompok siswa. Jadi yang disebut rows baris ini kelompok siswa. Kelompok siswanya di sini nilai peluangnya sangat kecil, ya. Ini E-06 ya. Jadi E-06 itu kalau kita klik bilangan di sini, home, bilangan begini, nah itu kecil sekali, ya. Tuh, ya. Kecil sekali. Nah, artinya apa nih artinya? Artinya di sini bahwa kelompok siswa berpengaruh signifikan dalam perolehan nilai, ya. Jadi kelompok siswa berpengaruh signifikan. Dari mana? Dari nilai ini, nilai peluang ini, ya, kecil. Nah, sedangkan untuk melihat apakah metode juga berpengaruh, itu yang kita lihat kolomnya tadi. Kalau kita menuliskan metodenya dalam bentuk kolom, nih, ya. Ini kita lihat, loh, nilainya juga 0,03 peluangnya, 3%. Berarti lebih kecil dari 5%. Artinya metode ini juga berpengaruh. Artinya rata-rata metode satu dan metode lainnya itu tidak sama, ya. Tidak sama semua. Ada yang berbeda. Yang mana yang berbeda? Nah, baru dicari metodenya kayak seperti biasanya, ya. Seperti biasanya. Jadi gini, misalnya nih kita membandingkan antar kelompok siswa, ya. Siswa reguler, bilingual, akselerasi. Jadi yang kita pakai yang ininya, yang judul barisnya, pengelompokan berdasarkan baris ini, ya. Nah, jadi yang di sini nanti sama seperti tadi, data analisis, ya. Kita pilih single faktor sekarang, bukan double, bukan dua faktor, tapi faktornya tunggal. Faktornya tunggal karena kita hanya berdasarkan kelompok siswa. Kalau kelompok siswa dan metode tadi yang dua faktor, ya. Nah, ini kita klik, ya. Kita klik. Nah, kita ganti ke bawah. Nah, ini, ya. Jadi gini yang kita sorot begini. Tidak seperti yang tadi saya contohkan, hanya ini penggrupannya berdasarkan bukan kolom, penggrupannya berdasarkan baris, ya. Baris. Kemudian ini 5%, labelnya, label kolom pertama ini, yang di sini adalah kita klikkan dulu di sini tempatnya. Kita tunjuk tadi berapa? Sini, ya. H32. Baru kita klik OK. Ya. Muncullah ini. Muncullah analisis ini, ya. Seperti biasanya. Oke. Ini nilai peluangnya. Kita lihat nilai peluangnya sangat kecil, ya. Kecil kan? Berarti ini hanya untuk meyakinkan saja. Walaupun sebetulnya di sini tadi sudah diuji di sini, ya. Sudah diuji, ya. Ini nilai peluang untuk membandingkan kelompok siswa. Ini peluang untuk membandingkan metode, berbagai metode tadi, ya. Jadi lihatnya itu. Nah, jadi di sini metode pembelajaran berpengaruh signifikan pada taraf nyata. Kalau mau disebutkan 3%, ya. Mau tuliskan 5% juga boleh, tapi tidak boleh dituliskan di sini signifikan pada taraf 1%, karena di sini lebih besar dari 1%, gitu, ya. Nah, oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya menganalisisnya begini, menganalisisnya ini yang mungkin tidak pakai rata-rata, tapi data aslinya. Ini sama seperti tadi, hanya ini data aslinya. Andaikan misalnya
masing-masing kelas ini 10 orang, 10 siswa. Ini 10 siswa semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Ya. Semuanya harus sama. Ini kelemahannya semua harus sama. Ya. Semua 10 siswa semua. Jadi cara nyusunnya data seperti ini. Oke. Nah, bagaimana menganalisisnya? Menganalisisnya ya dengan data analisis ini. Ya, kita pilih ini yang with. Kalau tadi kan without, tanpa ulangan. Karena kita analisis, yang kita analisis rata-ratanya. Kalau kita menganalisis data aslinya di sini, kita bisa menggunakan dengan ulangan ini ya. Ya, klik. Oke. Nah, sehingga input ringnya mulai dari sini, ya. Mulai dari sini kita klik semuanya, kita sorot semuanya begini. Ya. Nah, oke. Kita sorot semuanya. Nah, tadi baris setiap sampelnya berapa? 10. Nah, ini kalau kita klik 10. Ya. Kalau ulangannya 10. Oke. Nah, udah gitu aja kuncinya. Terus nanti diletakkan di mana hasilnya? Nah, hasilnya mau letakkan di sini nih. I8. Sorry. Ini klik ya, klik ya. Oh, I7 ya. Nah, habis itu langsung aja oke. Ya. Jadi hasilnya di bawah ini. Hasilnya banyak panjang ini ya. Dari sini. Oke. Itu ini summary-nya, ini statistiknya, statistik ringkasnya. Ya. Nah, analisisnya di sini analisisnya. Nah, ini kolom ya, sampel kolom. Nah, kolom itu tadi metodenya ini metodenya ya. Sampel itu yang baris itu ini kelompok siswanya. Ini kelompok siswa, bisa saya tuliskan di sini kelompok siswa gitu ya. Tambahan siswa. Di sini metodenya. Kolom itu metode pembelajarannya. Pembelajaran misalnya. Nah, oke. Kemudian ada interaksi. Nah, interaksi itu ini ada gangguan internetnya ya. Interaksi antara kira-kira ada interaksi nggak antara siswa dan pembelajaran. Ini kalau dimungkinkan ada interaksi, cara menganalisisnya seperti ini ya. Bukan tidak dianalisis rata-ratanya ya. Tapi juga ini bisa dibuang. Lagi belajar sini. Ada ya. Tengok itu guru mama. Bisa dibuang bahwa yang interaksi ini bisa masuk ke galat. Within ada itu bapak galat, guru mama. Within itu galat atau error, bisa digabungkan jadi satu. Jadi kalau kita lihat ya yang di sini beda. Kalau mama kena marah. Beda data ya. Jadi ini cara menganalisis kalau tidak punya data aslinya seperti ini. Yang dianalisis lengkap ya. Bahwa masing-masing ini diulang 10 kali. Nah, pengulangan 10 kali itu memungkinkan kita mengukur ada interaksi nggak? Kalau kita lihat ya dengan data itu, ini interaksinya signifikan apa enggak? Kita lihat di sini. Oh, signifikan semua ini. Ya. Jadi kalau data ini kita buat dalam bentuk ini ya, 0, digitnya seperti ini. Ya. Lihat ya. Angkanya itu semua nih. Jadi pengaruh kelompok siswa itu signifikan, ya. Pengaruh metode pembelajaran signifikan, interaksi juga signifikan. Nah ini. Oke, ada pertanyaan? Masih bingung, Pak. Ya? Baru gabung masih bingung. Mana, Pak? Ya. Papa mana? Ya. Mana? Sama baby. Adik, jangan ribut dulu. Nah, oke. Nah, yang terakhir. Ada nggak terakhir ya? Oh, ini korelasi ya. Korelasi itu mengukur keeratan hubungan dua variabel. Ini misalnya sebelum melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, mungkin siswa dites dulu. Ya. Dites, ada pretesnya. Ya. Setelah kegiatan selesai, dites lagi, gitu ya.
apakah kegiatan yang kita lakukan itu menambah, misalnya menambah pengetahuan bagi mereka apa enggak kan itu kan. Nah itu kalau ini yang pertama kali bukan untuk menguji itu. Kalau menguji itu dengan uji dengan uji 2 populasi tadi bisa, atau uji 1 populasi ini diukur selisihnya dulu ya. Jadi 78 kurang 65 semua dikurang dulu, baru uji populasi, diuji rata-ratanya. Apakah rata-ratanya positif apa enggak perbedaan? Ya, maksudnya gini, ini bisa ini nilai akhir, ini nilai awal, ya kan? Ini ada pertambahan nilai 13, ya kan? Kemudian semua dihitung, begini. Oh, ini kebetulan posisi semua, nilai naik semua, jadi ada kemungkinan bahwa kegiatan yang kita lakukan dapat meningkatkan nilai secara signifikan. Ini kebetulan nggak ada yang negatif, ya, positif semua. Nah, tapi itu juga bisa diukur dari apa namanya korelasinya. Ya, kita lihat bagaimana pretest dan post-test ini. Apakah semakin besar nilainya di sini juga semakin besar nilai di sini, ya, ya gitu ya. Semakin besar nilai di sini, semakin besar nilai di sini. Tapi bukan melihat pertambahannya. Ya. Nah, kalau nilai itu, ini kebetulan nilainya kan kita buat bulat ya. Tapi sebetulnya nilai itu adalah skala interval. Ya, sekali lagi skala interval dari 0 sampai 100. Kalau tidak mengerjakan 0, kalau benar semua 100. Kan skala interval. Jadi kalau kita punya skala pengukuran itu dari interval atau rasio, maka koefisien korelasinya namanya koefisien korelasi produk momen, ya, produk momen. Ya. Kalau dengan Excel bisa langsung dihitung begini, ya. Perintahnya korel, ini korel, pretest, kemudian post-test, atau dibalik boleh, korel, post-test, pretest, boleh. Nah, ini nilainya 0,95, 0,95. Ini pakai Excel bisa langsung dengan perintah korel ya. Ini artinya, oke. Kalau sempurna nilai ini satu garis, maka korelasi itu sama dengan 1. Sempurna naik sama dengan plus 1 persis. Ya. Kalau sempurna turun, artinya kalau ini naik ke sini turun, ya, maka nilainya sempurna min 1. Satunya ke utara, satunya ke selatan. Nah, kan? Kalau sempurna naik, artinya dua-duanya naik. Ya. Ini 0,95. Ini nilai keeratan hubungan. Ya. Keeratan atau kekuatan hubungan dari kedua variabel ini, 0,95. Ya. Nah, andaikan nilai itu, ya, nilai itu kalian dapat dari skala yang sifatnya bukan interval atau rasio, ya, skala ordinal, maka korelasinya namanya korelasi Spearman. Ya. Korelasi Spearman digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel yang sifatnya ordinal atau diordinalkan. Namanya diordinalkan itu dibuat menjadi ordinal. Ya. Nah, caranya gimana caranya ini saja. Nah, jadi ini pretest. Ya. Dengan menggunakan perintah peringkat. Artinya begini, 65 ini kalau kita urutkan, ini kalau data ini kita urutkan, kemudian diperingkatkan gitu, ini urutan keberapa? Ya, keberapa? Nah, itu perintahnya rank. Rank itu peringkat. AVG rata-rata. Kenapa rata-rata? Nah, siapa tahu ada yang menggunakan data yang sama. Ini 65. Ini nyatanya 65 ada juga. Ya, 65 ini ada, 65 ada. Ya kan? Jadi itu ya bisa. Ini terkecilnya 63. Ya. Ini 63 terkecil. Harusnya salah satu itu 1, satunya 2. Ya. Makanya dikasih peringkat rata-rata ini 1,5. Soalnya
mana yang satu, mana yang dua, nanti bisa rebutan. Nah, ini menggunakan konsep keadilan. Jadi ranknya rank AVG. Jadi kalau kita lihat nih, rank AVG perintahnya ya. Yang pretestnya ini nggak bergerak. Jadi angka 63 ini pada kelompok data pretest ini, kalau diurutkan terkecil berapa ranknya. Gitu ya. Oke. Demikian juga di sini. Demikian juga di sini. Nih. Dari rank AVG juga, dari post-test. Nah, setelah itu caranya ini. Jadi perbedaan ini berapa dikuadratkan. Ini dikurangi ini dikuadratkan nilainya ya. Jadi kan setengah kuadrat gitu. Oke, semua gitu kan. Kemudian dijumlahkan. Jadi ini adalah jumlah ke bawah. Jadi caranya kalau mau lihat rumus begini ya, itu tekan F2. Ya, tekan F2. Untuk melihat rumus saya tulis sini untuk melihat pintar saya. Pintar. tekan F2 ya bentuknya. Jadi seperti ini misalnya F2 begini, oh itu rumusnya ya, rumusnya panjang tuh begini. Apa itu ya? 1 dikurangi 6 kali ini ya, 6 kali ini ya, dibagi ya, 6 kali itunya dibagi ini banyaknya data 10 kali 10 kuadrat min 1 gitu ya. Banyak data tuh. Itu koefisien korelasi eksperimen, artinya data ini kita peringkatkan dulu ya, baru dihitung menggunakan rumus ini ya. Langkah-langkahnya seperti itu. Nah, eksperimen nggak ada di Excel. Karena eksperimen nggak ada di Excel, dia harus bertahap. Nilainya kebetulan nih, ya, nilainya 0,9758. Tentunya beda dengan ini, ya, beda dikit. Tapi sama-sama menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak pada arah yang sama, ya. Kedua variabel bergerak pada arah yang sama. Oke. Nah, kalau di Excel, ya, selain pakai Corel ini, ya, di data tadi juga bisa data analisis ya, data analisis gini. Ini pilih correlation, ini correlation nih ya. Kita klik OK, ya. Kemudian kita sorot ini nih, sama seperti tadi ya. Kita sorot grupnya kolom, labelnya ini karena ini kita sorot judul variabelnya. Outputnya di mana nih outputnya? Outputnya taruh di sini. Oke. Di sini kita klik, nanti ini ketimpa. Oke. Nah, oke. Oke. Jadi kalau variabel itu dengan dirinya sendiri pasti korelasinya 1. 9507 itu antara post test dan pre test. Ini korelasinya. Oke. Nah, sedangkan untuk meyakinkan bahwa korelasi itu signifikan apa enggak, korelasi itu signifikan apa enggak gitu ya. Ini gunakan rumus ini statistiknya. R-nya berapa? R-nya ini ya. N-nya banyaknya data. N-nya banyaknya data. Kalau N-nya 10 pasang tadi N-nya 10 ya. Jadi ini adalah dihitungnya. Jadi dihitung ya. R-nya J10 kolom J baris 10 ya kali akar ya. A13 itu 10 dikurang 2 ya. Dibagi akar dari 1 dikurang J10 kuadrat ya. Jadi nilainya ini 677. Nah, sedangkan nilai peluangnya bisa dicari dengan rumus ini. Tekan F2. F2 ya. Oh, TDIS N24 ini berapa sih peluangnya? Koma derajat bebas itu N-2 10-2 8. Nah 2 yang belakang ini menunjukkan pengujiannya 2 arah, jadi tidak sama dengan ini. 2 yang belakang ini menunjukkan analisis 2 arah, nolnya kedua populasi berkorelasi ya, yang di sini kedua populasi tidak berkorelasi. Nah, di sini kesimpulannya karena nilai di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, maka kedua populasi ya. Nah, itu saja
materi dari saya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Sudah terima semua kan? Videonya nanti di Pak. Ya, nanti videonya saya share di YouTube. Saya akan unggah di YouTube. Nanti biar bisa nanti saya kasih linknya. Ya. Soalnya kalau langsung ke HP kan berat. Nanti kalau bisa dapat sinyal bagus, lihat di YouTube-nya, ya. Gitu ya. Ya, tolong share nanti, Pak ya. Ya, nanti saya informasikan ya. Soalnya saya jam 3 ada ini lagi, ada kelas lain lagi. Oke ya? Ya, siap-siap, Pak. Terima kasih ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Oke, Terima selamat kasih. sore.